Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang CPNS dimanapun berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Ini merupakan materi yang sering muncul pada saat tes SKD CPNS, khususnya pada bagian TIU atau tes intelijensi umum. Namun sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Barisan dan deret geometri TIU SKD CPNS Part 1. Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian. Ini kuncinya teman-teman ya. Ini yang membedakan barisan geometri dengan barisan aritmatika ya, dengan barisan aritmatika. Jika barisan aritmatika itu melalui penjumlahan, kalau barisan geometri ini melalui perkalian dengan suatu bilangan. Itu pembedanya ya antara barisan geometri dengan barisan aritmatika. Untuk rumusnya sendiri, barisan geometri ini adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, di mana A ini adalah suku pertama, kemudian R ini adalah rasio. Nah, rasio itu yang membedakan dengan barisan aritmatika ya. Jika barisan aritmatika itu bukan R tapi B ya, beda. Ini untuk barisan aritmatika. Untuk lebih jelas, mari kita mulai ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Suku ke-7 dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32 adalah. Nah, langkah pertama kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Rumus ini harus teman-teman hafal ya, biar teman-teman mudah dalam mengerjakan soal seperti ini. Kemudian kita masukkan, ini sudah lengkap semuanya, nilai A-nya ada, yaitu 2, barisan pertama. Untuk mencari nilai R sendiri atau rasio, itu caranya adalah suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Seperti dalam hal ini adalah suku setelahnya itu 4, suku sebelumnya 2. Maka kita untuk mencari R itu adalah 4/2. Jadi R-nya adalah 2. Seperti itu teman-teman ya, cara mencari rasio. Jadi suku setelahnya dibagi suku sebelumnya, seperti itu. Untuk A-nya sendiri yaitu 2, tinggal kita masukkan U7 sama dengan A dikali R pangkat N min 1, berarti 7 min 1 berarti 6 di sini ya. Untuk rumusnya berarti U7 sama dengan A dikali R pangkat 6. Kita masukkan U7 sama dengan A-nya 2 dikali R-nya 2 pangkat 6. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. Maka hasilnya adalah 128. Seperti itu teman-teman cara mencari suku ke N dari barisan geometri yang telah diketahui nilai A dan nilai R-nya, seperti itu ya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Baik, lanjut kita ke soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muslim, lulus CPNS formasi tahun 2019. Seleksi CPNS formasi tahun 2021 sudah semakin dekat. Mari persiapkan diri semaksimal mungkin dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar secara konsisten. Saya ingin memberikan rekomendasi agar dapat belajar secara efektif dan efisien melalui website Ayo CPNS. Ayo CPNS adalah situs yang memberikan layanan untuk segala kebutuhan persiapan tes CPNS. Ayo CPNS hadir dengan fitur aplikasi yang lengkap, mulai dari materi, tips dan trik, kisi-kisi soal dan pembahasan, tryout dan statistik tryout. Tersedia berbagai pilihan dari mulai yang gratis, premium, dan platinum. Dapatkan ekstra potongan sebesar Rp25.000 dengan memasukkan kode promo atau referral yang sudah saya cantumkan
di kolom deskripsi. Silahkan daftar gratis melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Raihlah skor tertinggi dan lulus CPNS di tahun ini. Soal nomor 2. Suku ke-8 dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32 adalah, ini seperti cara yang tadi teman-teman ya, kita tulis lagi rumusnya agar teman-teman hafal. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ini untuk rumus barisan geometri teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah menuliskan rumus antara geometri dengan aritmatika. Bedanya itu kalau geometri itu ada perpangkatan di sini. Kemudian simbolnya R rasio ya. Langsung saja kita masukkan ya angkanya. Untuk nilai A-nya sendiri 2. Nilai rasionya berarti sama seperti tadi ya, 4 dibagi 2. R-nya adalah 2. Kita masukkan teman-teman. U8 sama dengan A dikali R pangkat 8 min 1 berarti R pangkat 7. Maka U8 sama dengan A-nya kita masukkan 2 dikali R-nya 2 pangkat 7. Maka di sini 2 dikali 2 pangkat 7 adalah 128. Maka U8 adalah 256. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3. Diketahui suku pertama dan kelima barisan geometri adalah 5 dan 80. Suku ke-9 adalah, nah ini berbeda dengan soal sebelumnya ya. Karena ini yang diketahui hanya 2 buah suku ya. Jadi kita akan menggunakan langsung cara cepatnya ya, cara cepat. Kita gunakan untuk mencari rasio ya. Pertama kita cari rasio. Cara mencari rasio adalah kita langsung saja di sini dengan menggunakan suku yang sudah diketahui. Kita tulis dulu sini U1 sama dengan 5 ya, dan U5 sama dengan 80. Cara mencari rasionya adalah tinggal kita tulis di sini U5 dibagi U1 sama dengan, langsung kita tuliskan angkanya 80 dibagi 5. Nah, kemudian di sini kita tulis R pangkat ini selisih dari 5 dan 1 atau bisa kita kurangi ya, 5 kurangi 1. Maka di sini menjadi pangkat dari R ya. 4 ini didapat dari 5 dikurang 1. Teman-teman harus ingat langkah ini ya. Sama dengan 80 dibagi 5 yaitu hasilnya 16. Maka R sama dengan 2. Seperti itu ya. 2 ini didapat berarti 2 dipangkatkan 4 hasilnya 16. Maka rasionya kita sudah temukan yaitu 2. Langkah selanjutnya kita bisa langsung mencari suku yang ditanyakan yaitu suku ke-9 yaitu U9 sama dengan, kita gunakan suku yang mendekati U9 sama seperti di pembahasan kemarin ya, yaitu barisan aritmatik. Namun ini perbedaannya adalah dikali ya. Kalau yang kemarin itu kan ditambah ya, kalau ini dikali. Maka U9 sama dengan U5 dikali R pangkat. Nah, untuk menentukan pangkatnya ini tinggal dari selisih antara 9 dengan 5 yaitu 4 ya. Tuh, jadi U9 itu sama dengan U5 dikali R pangkat 4 di mana R ini rasio dan pangkat ini adalah selisih dari 9 dan 5. Tinggal kita masukkan angkanya. U5 itu adalah 80 dikali R-nya 2 pangkat 4. U9 sama dengan 80 dikali 2 pangkat 4 itu adalah 16. Maka U9 itu adalah, kita kalikan 80 dikali 16. 6 kali 0, 6 kali 8, 48. 1 kali 0, 1 kali 8. Hasilnya adalah 1280. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu ya teman-teman ya caranya. Cukup mudah sebetulnya dan cepat sekali mengerjakan soal ini.
Yang penting kita hafal urutan langkahnya. Nah, makanya nanti di akhir video ini saya akan berikan soal latihan agar teman-teman mahir mengerjakan soal jenis ini. Soal nomor 4. Diketahui suku ke-4 dan ke-7 barisan geometri adalah 4 dan 32. Suku ke-11 adalah, nah ini sama seperti yang tadi teman-teman ya langkahnya. Kita akan mencari nilai rasio terlebih dahulu dengan cara seperti tadi langsung ya, dari suku yang diketahui. Kita tulis dulu suku yang sudah diketahui yaitu U4 sama dengan 4 dan U7 sama dengan 32. Ingat teman-teman cara mencari rasionya tadi, caranya adalah U7 dibagi U4 sama dengan, kita masukkan angkanya, U7 adalah 32 dibagi 4. Nah, di sini kita tulis R ya, kemudian pangkatnya diambil dari selisih antara 7 dan 4, antara suku yang sudah diketahui ini ya. Selisihnya adalah 3. Maka 32 dibagi 4 adalah 8, maka rasionya adalah 2. Nah, kita sudah menemukan rasionya. Tinggal kita jawab dengan cara yang tadi. U11 sama dengan, ingat kita ambil dari suku yang mendekati yang sudah diketahui yaitu U7 ya, berarti ya kita pakai U7 dikali dengan rasio pangkat diambil dari selisih antara U yang ditanyakan dengan U yang mendekati tadi ya, seperti itu. 11 dikurangi 7 yaitu hasilnya adalah 4 ya. Kita masukkan angkanya, U11 sama dengan U7 itu 32 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 32 dikali 2 pangkat 4 itu adalah 16. Maka U11 tinggal kita kalikan, 32 dikali 16, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, tambah 1, 19, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Hasilnya adalah 2, 1, 5. Hasilnya adalah 512 dan jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Cukup mudah. Sekali lagi teman-teman harus sering-sering berlatih tipe-tipe soal seperti ini. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini merupakan soal untuk teman-teman latihan. Silahkan teman-teman kerjakan soal ini agar teman-teman bisa lebih memahami apa yang sudah kita bahas pada video ini. Kemudian ini soal nomor 6. Silahkan teman-teman skip dan teman-teman kerjakan. Dan teman-teman juga bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Dan juga agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.